Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud yang kuat dan yang lemah? Padahal pembicaraan dalam Kitab Roma adalah terkait tentang dua jemaat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Orang Kristen dari orang Yahudi dan orang Kristen dari non-Yahudi. Mereka berkumpul dalam satu gereja yang sama. Kita akan menyadari satu hal yang menjadi penting, bahwasanya yang kuat dalam hal yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah mereka yang telah berada di dalam Kristus tanpa penambahan-penambahan apapun. Terkadang saudaraku, ketika kita membahas tentang kuat dalam Alkitab, kita langsung membayangkan tentang seseorang yang memiliki badan yang besar. Padahal sebenarnya bukan itu makna yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Maknanya adalah ada orang yang karena dia masih lemah dalam imannya, menganggap penting sekali penambahan ini, penambahan itu, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang nyata dalam jemaat Roma adalah ketika bagian dari orang-orang Kristen itu ternyata mampu dipengaruhi oleh legalisme yang mereka selama itu pernah pelihara, yakni seperti sunat, terkait tentang hukum Taurat, dan lain sebagainya. Dan akibatnya mereka ingin mengkonfrontir dari golongan lainnya bahwa kamilah yang terkuat. Kini kita semakin dibawa kepada sebuah perenungan yang penting. Ketika kita sudah berada di dalam Kristus, maka hal yang merupakan kewajiban bagi kita adalah menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan kita jangan mencari kesenangan kita sendiri. Jika kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, ternyata kita bukan orang yang kuat. Kita adalah orang yang lemah, sebab beriman kepada Kristus akan memberikan solusi, bukan membuat sebuah kisruh atau membuat kegaduhan yang tiada putus-putusnya. Lihat apa yang pernah disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, kepada Titus, dan kepada hamba-hamba lainnya, bahwasanya Yesus itu telah final dan tidak ada penambahannya. Untuk apa kita belajar perjanjian lama jika pada hakikatnya kita tidak semakin beriman kepada Kristus? Semua telah berpusat kepada Kristus, sehingga pemenuhan yang telah dilakukan Yesus Kristus, itulah pemenuhan yang kita terima. Jalannya adalah beriman. Di sini kita semakin menyadari bahwasanya tidak ada hal-hal yang mengganggu kita, karena kita adalah pribadi-pribadi yang merdeka. Mari saudaraku merenungkan ini. Jangan menjadikan kesombongan rohani itu terjadi dalam diri saudara. Seluar biasanya saudara terkait tentang memahami Alkitab, hal itu tidak perlu disombongkan. Tetapi malahan saudara harus semakin berpikir, bagaimana aku mampu menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan tidak mencari kesenangan sendiri. Mari saudaraku merenungkan ini. Jika Tuhan telah memberikan kita kekuatan,
apapun yang menjadi bagian dari hidup kita sekarang ini, kita memiliki tanggung jawab yang besar ternyata untuk mampu berdampak bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan ini. Lewat hamba-Mu Paulus yang menekankan ini kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka saling menguatkan. Yang kuat tidak menjadi menindas, tetapi malahan mereka menanggung yang lemah. Bapa, tolong kami supaya kami menyadari tentang keberadaan kami, supaya dalam hal beriman kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi mereka semakin memuliakan-Mu karena kami ternyata menjadi berkat bagi mereka. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.